dari kelas 3A Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan terkait visi misi, tujuan sasaran, faktor internal dan faktor eksternal, serta analisis IPAS dan EPAS dari Badan Kepegawaian Negara. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada visi dari Badan Kepegawaian Negara. Visi dari BKN yaitu mewujudkan pengelolaan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk analisisnya sendiri menunjukkan bahwa visi dari BKN sudah sesuai karena telah berorientasi pada masa depan. Hal tersebut ditandai oleh kata kunci terwujudnya yang berarti merujuk pada masa depan. Kemudian merujuk kembali pada definisi dari visi yang berarti apa yang akan dicapai, mimpinya apa, atau kedepannya seperti apa. Sehingga visi akan sangat relate untuk berorientasi kepada masa depan. Selanjutnya misi dari Badan Kepegawaian Negara. Misi dari Badan Kepegawaian Negara ada 5. Yang pertama, pembinaan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara. Yang kedua, penyelenggaraan manajemen ASN. Yang ketiga, penyimpanan informasi pegawai aparatur sipil negara. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk analisanya, kelima misi dari Badan Kepegawaian Negara ini dinilai sudah sesuai karena berorientasi pada masa sekarang, di mana hal tersebut ditandai oleh kata kunci pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian, pengembangan, serta pengoptimalan. Merujuk kembali pada definisi dari misi yaitu atau yang berarti apa yang dikerjakan sekarang untuk mencapai visi, sehingga kata kunci dari misi ini akan sangat relate jika berorientasi pada masa sekarang. Selanjutnya tujuan dan sasaran dari Badan Kepegawaian Negara. Tujuan BKN yaitu 1. Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas. 2. Mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara berkualitas prima. 3. Mewujudkan peningkatan kualitas database dan sistem informasi atau yang lebih dikenal dengan SI/ASN. 4. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen aparatur sipil negara. Dan yang kelima, mewujudkan tata kelola manajemen aparatur sipil negara (PKN) yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk analisis kelima tujuan BKN di atas telah sesuai dan sejalan dengan misi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Contohnya dapat kita lihat pada poin nomor 2, di mana penyelenggaraan aparatur sipil negara yang berkualitas prima dapat menjadi sarana mewujudkan manajemen talenta nasional yang dinamis serta handal. Next, sasaran BKN. Sasaran BKN yaitu meningkatnya tingkat profesionalisme aparatur sipil negara. Untuk analisisnya sendiri, yaitu sasaran BKN tidak sesuai dan sejalan dengan prinsip SMART karena tidak spesifik, tidak dapat diukur atau measurable, fokus ketercapaiannya tidak jelas atau achievable, namun masih cukup masuk akal reasonable, meskipun tidak memiliki batasan waktu atau time bound. Faktor internal dan faktor eksternal dari organisasi Badan Kepegawaian Negara. Faktor internal BKN meliputi masyarakat, media massa, lembaga negara seperti DPR, DPD maupun Mahkamah Agung, lembaga pemerintah seperti Kemenpan, Reformasi Birokrasi, kemudian akademisi atau perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah seperti
lembaga swadaya masyarakat maupun serikat pekerja. Kemudian faktor eksternal PKN meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya organisasi. Analisis EFAS dan IPAS Badan Kepegawaian Negara. Untuk analisis EFAS atau yang dikenal dengan External Factual Analysis Summary, EFAS ini berfungsi untuk mengukur seberapa penting lingkungan eksternal dan seberapa baik organisasi menangani faktor tersebut. Peluang dari lingkungan eksternal meliputi satu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan bobot 0,075 dan scoring 0,375. 2. Pembangunan infrastruktur yang masif dengan bobot 0,05 dan scoring 0,35. Ketiga, perkembangan teknologi informasi berbobot 0,150 dan scoring 1,05. Keempat, adanya regulasi yang mendukung berbobot 0,125 dengan scoring 0,75. Dan yang kelima, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan bobot 0,100 dan scoring 0,7. Subtotal peluang berbobot 0,5 dengan scoring 3,25. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui faktor peluang eksternal yang memberikan pengaruh paling besar terhadap PKN yaitu pada poin ketiga, perkembangan teknologi informasi yang berbobot 0,150 dengan scoring 1,05. Kemudian ancaman atau threat dari lingkungan eksternal meliputi satu, persaingan global yang semakin ketat dengan bobot 0,100, rating 7 dan scoring 0,7. 2. Perubahan demografi dengan bobot 0,125, rating 7 dan scoring 0,875. 3. Krisis ekonomi dengan bobot 0,075, rating 5 dan scoring 0,375. 4. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung dengan bobot 0,125, rating 6 dan scoring 0,75. Kelima, korupsi dan kolusi dengan bobot 0,075, rating 6 dan scoring 0,45. Subtotal bobot dari ancaman bernilai 0,5 dan berating 3,15. Faktor ancaman eksternal yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Badan Kepegawaian Negara yaitu proses rekrutmen dan seleksi yang belum optimal dengan bobot bernilai 0,150, rating 7 dan scoring 1,5. Adapun total keseluruhan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal berbobot 1 dengan scoring 6,375. Dilanjutkan dengan analisis IPAS atau yang dikenal sebagai Internal Factual Analysis Summary. IPAS ini berguna untuk mengukur seberapa penting dan baik kemampuan sumber daya internal bagi organisasi. Berdasarkan tabel IPAS ini, dapat diketahui faktor kekuatan serta kelemahan dari lingkungan internal. Nah, kekuatan dari lingkungan internal Badan Kepegawaian Negara meliputi 1. Visi dan misi yang jelas dengan bobot 0,125, rating 8 dan scoring 1. Kedua, struktur organisasi yang kuat dengan bobot 0,05, rating 7 dan scoring 0,35. Ketiga, kebijakan dan peraturan yang mendukung dengan bobot 0,075, rating 7 dan scoring 0,525. Keempat, sumber daya yang berkualitas dengan bobot 0,200, rating 6 dan scoring 1,2. Kelima, fasilitas dan peralatan yang memadai dengan bobot 0,050, rating 5 dan scoring 0,25. Subtotal dari kekuatan bernilai bobot 0,5 serta scoring 3,325. Nah, berdasarkan tabel tersebut, faktor kekuatan internal yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Badan Kepegawaian Negara adalah visi dan misi yang jelas dengan bobot 0,125, rating 8 dan scoring 1.
Kelemahan dari lingkungan internal meliputi satu, proses rekrutmen dan seleksi yang belum optimal dengan bobot 0,150, rating 7 dan scoring 1,05. Kedua, proses pengembangan sumber daya manusia yang belum terintegrasi dengan bobot 0,075, rating 8 dan scoring 0,6. Tiga, pengelolaan data sumber daya manusia yang belum optimal dengan bobot 0,100, rating 7 dan scoring 0,7. Empat, ketersediaan anggaran yang terbatas dengan bobot 0,075, rating 8 dan scoring 0,6. Dan yang kelima, terakhir, korupsi dan kolusi dengan bobot 0,100, rating 6 dan scoring 0,6. Subtotal kelemahan dari lingkungan internal ini berbobot 0,5 dan scoringnya 3,55. Dapat diketahui bahwa untuk faktor kelemahan internal yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Badan Kepegawaian Negara yaitu perubahan demografi dengan bobot 0,125, berating 7 dan berscoring 0,875. Adapun total bobot keseluruhan dari kekuatan dan kelemahan bernilai 1 dan total scoring bernilai 6,875. Saran yang dapat diberikan terhadap BKN yaitu terkait sasaran, bahwa sebaiknya Badan Kepegawaian Negara ini meninjau kembali sasaran yang dituju karena berdasarkan hasil analisis tidak sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip SMART. Adapun prinsip SMART yang perlu diperbaiki yaitu pada unsur kespesifikan sasaran, measurable, fokus ketercapaian, dan batasan waktu atau time bound. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.